Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat juga kesempatan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'at. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat al-uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi An-Nisa ayat 9. Allah mulai dengan ungkapan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini adalah sangat penting sekali bagi kita sebagai orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, dalam pengkaderan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengungkapkan untuk kita semua agar takut ketika meninggalkan generasi belakang kita, generasi yang lemah. Artinya kita semua harus menghadirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat, karena generasi muda kita akan hidup pada zaman bukan pada zaman kita. Pertanyaannya sekarang, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan bahwa kita hendaklah takut untuk meninggalkan generasi yang lemah, berarti kita harus menghadirkan generasi yang kuat, generasi yang tidak boleh lemah. Pertama, tidak boleh lemah akidah mereka. Untuk itu diperlukan metode bagaimana agar anak-anak kita secara akidah lemah. Ada metode yang sangat baik dalam Al-Quran yang dilaksanakan oleh as-salaf as-shalih dalam mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang tergambarkan dalam surat Luqman, bagaimana ketika Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya, dan salah satu pendidikan yang dilakukan adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dari pertama kali yang harus kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita adalah meluruskan akidah mereka untuk tidak menduakan Allah, untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita mendidik anak-anak kita dan tidak boleh lemah secara pendidikan mereka. Anak-anak kita akan bersaing dengan banyak kelompok, sehingga tidak boleh lagi ada orang tua yang menyatakan kepada anaknya, anakku cukuplah Anda, cukuplah kamu hanya sekolah SD, sekolah SMP dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak kita harus mampu bersaing dalam pendidikan. Karena apa? Karena masalah yang akan dihadapi oleh mereka di masa yang akan datang tentunya akan lebih berat daripada masalah yang dihadapi oleh kita semua. Sehingga mereka harus mampu kita didik
dengan baik. Baik secara formal ataupun non formal. Karena banyak sekali sekarang itu metode pendidikan baik yang ada di lembaga-lembaga formal ataupun lembaga-lembaga yang tidak formal. Didik mereka sehingga menjadi generasi yang hebat, mampu bersaing di masa yang akan datang. Yang ketiga, anak-anak kita tidak boleh lemah secara fisiknya. Ada banyak sekali usaha dari mereka-mereka yang tidak senang dengan kita. Sehingga anak-anak kita cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang hakikatnya kegiatan dan aktivitas itu akan melemahkan fisik mereka. Bagaimana sekarang itu kita dapatkan begitu banyak anak-anak muda yang sudah kecanduan dengan narkoba, canduan dengan minuman memabukkan, bangga ketika mereka mampu merokok, bisa merokok di kalangan mereka padahal masih sekolah SD, sekolah SMP, dan lain sebagainya. Hal ini yang kita khawatirkan. Dengan usaha-usaha dari mereka-mereka yang tidak senang dengan generasi muda kita menjadi generasi hebat, maka akan menjadikan generasi yang lemah secara fisik. Untuk itu diperlukan ikhtiar kita yang maksimal, bagaimana anak-anak muda kita aktif dalam berbagai macam kegiatan, yang kegiatan itu akan menunjang kesehatan mereka. Olahraga yang sesuai dengan konsep kita, konsep Islam. Bagaimana kita adakan, kita siapkan sarana-sarana agar mereka bisa menjadikan badan-badan mereka, fisik mereka kuat dan mampu untuk bersaing di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, anak-anak kita tidak boleh lemah secara ekonomi. Ajarkan mereka sedini mungkin untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang di kemudian hari mereka mampu untuk berikhtiar secara maksimal sehingga mendapatkan kebutuhan untuk kebutuhan mereka. Ajarkan mereka berusaha, ajarkan mereka pertanian, ajarkan mereka mungkin juga bidang-bidang yang lain, sehingga di masa yang akan datang mereka bisa mandiri secara ekonomi. Karena apa? Karena kita membutuhkan generasi yang hebat di masa-masa yang akan datang. Itulah dari gambaran ayat An-Nisa 9, agar kita mampu menghadirkan generasi yang hebat, generasi yang kuat secara akidahnya, generasi yang kuat secara pendidikan, generasi yang kuat secara fisiknya, dan generasi yang kuat secara ekonomi. Sehingga ketika generasi muda kita mampu mewujudkan itu semua, fa insya Allah mereka akan mampu meneruskan dakwah kita dan akan mampu bersaing di masa-masa yang akan datang, ketika permasalahan yang dihadapi oleh mereka akan lebih berat daripada apa yang saat ini dihadapi oleh kita dan juga mereka ketika mereka masih usia dini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.